Saya lihat di kejauhan di sana seperti ada kelap-kelip lampu-lampu dari kristal dan sebagainya. Lalu ada siluet beberapa menara-menara, seperti menara yang tinggi-tinggi, bangunan yang tinggi-tinggi itu. Singkatnya, saya masuk ke wilayah tersebut, dan hal yang pertama saya lihat ketika masuk wilayah tersebut adalah wilayah bisa dibilang sebagai perkotaan yang amat sangat bagus, megah, dan bisa dibilang sebagai kota yang heterogen. Kota tersebut di Laut Natuna, di bawah Laut Natuna, seperti kota pada umumnya di wilayah alam kita, alam manusia, yang mana kota tersebut menjadi kota masuk atau kota besar yang terdapat berbagai macam unsur budaya yang berada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Nah, Sobat Time Travel, gimana keadaan kalian? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Di episode kali ini saya sendirian, gak ditemenin sama Mas Anton. Tapi itu tidak menyurutkan kita dalam membahas sesuatu yang seru, yang mungkin juga bermanfaat untuk sobat semua. Di episode kali ini, kita akan membahas mengenai Laut Natuna atau yang biasa disebut sebagai Laut Cina Selatan. Laut Natuna itu berada di wilayah Kepulauan Natuna, di Kabupaten Natuna, Republik Indonesia. Secara geografis, Natuna berbatasan langsung dengan beberapa wilayah yang lain. Di sebelah utara, Natuna berbatasan dengan negara Kamboja dan Vietnam. Di sebelah barat, Natuna berbatasan dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat. Di sebelah timur, Natuna berbatasan dengan Singapura, dengan Malaysia, dan dengan Riau. Sedangkan di sebelah selatan, Natuna berbatasan langsung dengan Jambi dan Sumatera Selatan. Kemudian Natuna agaknya sangat penting bagi pembahasan kita kali ini karena dari dulu sampai sekarang ada isu yang hangat, yang sering diperbincangkan dan masih hangat sampai sekarang, yaitu perebutan wilayah Natuna oleh beberapa negara yang salah satunya adalah Cina. Mengapa Cina seakan-akan sangat ingin menguasai wilayah Natuna? Karena Natuna itu diberkahi oleh Yang Maha Kuasa dengan sumber daya alam yang amat sangat banyak, yang amat sangat luar biasa. Wilayah yang kita kenal sebagai Laut Cina Selatan kemudian berubah nama menjadi Laut Natuna atau Laut Natuna Utara. Itu terjadi pada tahun 2017 yang dilakukan pergantian nama secara resmi oleh pemerintah Indonesia, yang disaksikan langsung oleh beberapa pejabat pada saat itu, dan diantaranya adalah dua wakil presiden Indonesia, yaitu Budiono dan Tri Sutrisno, yang menjadi saksi langsung ketika persidangan pergantian nama dari Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Ada hal lain yang bisa kita angkat, yang bisa kita coba telusurin lebih dalam lagi. Sebenarnya ada apa sih di Natuna? Apakah cuman sekedar lautnya, wilayahnya yang memiliki sumber daya alam sangat luar biasa yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, atau ada sesuatu yang lain di balik keindahan serta kekayaan alam Laut Natuna itu sendiri? Pada saat saya masuk ke wilayah Laut Natuna, tapi ada rasa yang agaknya mengintimidasi siapapun yang lewat sana, dan saya merasakan hawa itu yang seakan-akan mengintimidasi diri saya sendiri. Dan saya setelah itu merasakan seperti ada energi kuat yang berada di sana, yang berada di bawah sana. Kemudian dari permukaan itu saya coba untuk masuk ke dalam Laut Natuna. Ketika saya masuk, ternyata saya sudah tidak melihat lagi adanya lautan, tapi saya melihat adalah sebuah daratan yang amat luas, yang mungkin bisa dibilang sebagai sebuah negeri. Dan saya lihat di sana ada beberapa wilayah kota yang mungkin bisa dibilang sebagai kota, yang saya lihat sebagai kota. Dan itu adalah bukannya daratan yang tak berpenghuni atau wilayah yang tak berpenghuni, tapi sangat banyak penghuni di sana dan sangat beragam. Dan bisa dibilang itu adalah salah satu kota yang paling megah yang pernah saya lihat di bawah laut. Ketika saya sampai di daratan tersebut, ya saya merasakan itu adalah daratan. Entah itu memang daratan di atas permukaan laut,
tapi di dimensi lain, atau memang berada di bawah laut tapi berada di dimensi yang lain. Dan ketika di sana saya nggak ngelihat adanya ikan-ikan yang berenang di depan saya seperti mungkin bayangan beberapa orang, tapi yang saya lihat ya udah sekedar daratan, dan jauh di sana ada landscape kota yang amat luas, besar, dan megah. Dari kejauhan pun udah terlihat megah. Saya lihat di kejauhan di sana seperti ada kelap-kelip lampu-lampu dari kristal dan sebagainya. Lalu ada siluet beberapa menara-menara, seperti menara yang tinggi-tinggi, bangunan yang tinggi-tinggi itu. Dan kelihatan dari jauh pun banyak sekali aktivitas orang di sana. Kemudian singkatnya saya coba mendekati wilayah tersebut, sampailah saya di satu titik ada semacam lokasi di mana kalau kita mau masuk wilayah tersebut maka kita harus ngelewatin seperti kayu di Cina yang bentuknya kayak gini, dan itu ada beberapa pasang, ada berjajar gitu. Sampai akhirnya setelah ngelewatin kayu-kayu itu, saya ngeliat ada satu gerbang besar dari kayu, dan di sekelilingnya itu ada tembok yang menjulang cukup tinggi, dan itu seperti mengelilingi wilayah di dalam wilayah tersebut. Kemudian di situ saya ngelihat banyak sekali aktivitas masyarakat, bukan masyarakat ya, aktivitas banyak orang, dan di sana orang bukan makhluk-makhluk yang aneh-aneh, tapi saya lihat di sana itu semua orang, walaupun punya berbagai macam ciri khas orang-orang di sana dan berbagai macam pakaian yang ada di sana. Kemudian singkatnya saya masuk ke wilayah tersebut, dan hal yang pertama saya lihat ketika masuk wilayah tersebut adalah wilayah bisa dibilang sebagai perkotaan yang amat sangat bagus, megah, dan bisa dibilang sebagai kota yang heterogen. Banyak sekali unsur budaya di sana yang saya lihat. Kenapa saya bilang banyak sekali unsur budaya? Karena bangunan-bangunan di sana bukan cuman bangunan dari budaya Tiongkok sesuai dengan namanya Laut Cina Selatan, tapi yang saya lihat bangunan-bangunan di sana banyak sekali bangunan yang juga dari budaya-budaya kita, budaya-budaya Nusantara, bukan hanya dari budaya di Pulau Jawa, tapi juga ada di Sumatera, dari Sumatera maupun dari Kalimantan dan wilayah-wilayah yang lainnya. Jadi kalau misalkan saya coba deskripsiin lebih detail lagi, ketika saya berjalan ke beberapa sudut wilayah kota tersebut, maka saya akan menemukan beberapa bangunan yang satu bentuknya seperti bangunan keraton-keraton di Pulau Jawa atau kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa di zaman dulu. Kemudian yang lainnya ada bangunan-bangunan seperti rumah-rumah gadang, rumah-rumah panggung yang besar-besar dari wilayah Sumatera. Kemudian saya juga menemukan beberapa macam ukiran-ukiran yang mencirikan sekali bahwa ukiran itu atau motif tersebut berasal dari wilayah Dayak Kalimantan, dan itu sangat ciri khas sekali, walaupun corak tersebut berada di bangunan yang bukan dari wilayah Dayak, bukan dari wilayah Kalimantan. Tapi selain dari wilayah Nusantara, saya melihat di banyak sekali sudut-sudut kota bangunan-bangunan yang memiliki corak budaya Tiongkok, dan bukan cuma Tiongkok serta Nusantara, tapi juga ada dari budaya seperti India, karena ada beberapa bangunan yang bentuknya seperti Taj Mahal yang punya kubah dan bangunannya kayak masjid ya, punya kubah dan besar gitu kayak Taj Mahal, dan ada beberapa menara-menara tingginya. Itu secara gambaran umum dari bangunan-bangunan yang ada di sana. Sementara itu kalau misalkan saya melihat di wilayah tersebut, maka terlihat sekali berbagai macam orang yang berada di sana dan memiliki apa ya, bisa dibilang pakaian-pakaian yang unik, karena tadi saya bilang bangunan aja itu dari berbagai macam budaya, dari berbagai macam negara. Orang-orang pun juga seperti itu. Banyak juga dari mereka, orang-orang di sana yang saya lihat menggunakan pakaian dari wilayah entah itu India atau wilayah sekitarnya lah, Asia Tengah itu. Yang mana pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa ternyata di sini adalah sebuah kota yang sangat maju, namun dari unsur budaya pun sangat beragam dari berbagai macam budaya yang ada di dunia. Kurang lebih seperti itu secara gambaran umum dari orang-orangnya. Kemudian ada hal-hal yang menarik ketika saya ke sana, karena di sana pun juga memiliki kayak semacam gorong-gorong yang besar, lalu di bawahnya dilewati entah itu kayak semacam sungai atau kali atau mungkin emang irigasi di sana. Dan di sana ada jembatan-jembatan, penerangan-penerangan di sana pun yang saya lihat setiap jalannya atau di sudut-sudut wilayah kota tersebut memiliki
tiang-tiang dari besi yang di atasnya memiliki penerangan dari, ada yang kristal, ada juga yang semacam batu-batu alam tapi itu bisa nyala gitu. Nah, kemudian dari luasnya wilayah perkotaan tersebut, jalanan di sana tuh sangat bagus, sangat indah karena seperti ditatanya dengan baik gitu ya. Karena jalanannya itu dari batu-batuan seperti konblok yang disusun, dan tapi di setiap batunya itu punya ciri khasnya tersendiri lah di wilayah itu. Kemudian dari transportasi di sana ada seperti kayak kereta kuda dari besi, ada juga rata-rata kereta kuda. Tapi kudanya pun juga bukan kuda seperti yang kita bayangkan, tapi kuda yang ada di alam sana lah. Karena kan di sana itu sejatinya wilayah lautan. Jadi bisa jadi itu berada di wilayah laut tapi di dimensi yang lain. Kemudian ada hal yang unik ketika saya lagi jalan-jalan di sana, saya mendengar percakapan beberapa orang yang mungkin bisa saya bilang orang-orang ini bukan orang-orang sembarangan, tapi yang punya titel atau status sosial yang cukup tinggi. Beberapa di antara mereka, saya mendengar percakapan itu, bahwa wilayah ini ternyata adalah wilayah dari seorang raja yang memiliki energi naga. Kenapa begitu? Menurut mereka, seorang raja yang ada di sini yang menguasai wilayah ini memang memiliki energi tersebut, energi naga tersebut. Maka dari itu, wilayah ini juga bisa dibilang sebagai wilayah kerajaan naga, wilayah kerajaan naga laut lah, seperti itu. Kemudian saya coba untuk jalan-jalan ke wilayah yang lebih dalam lagi. Ada satu wilayah yang saya lihat seperti kompleks istana di kawasan tersebut, dan itu sangat megah. Bangunan tersebut secara umum aja saya gambarin seperti bangunan yang memiliki pilar-pilar sangat besar. Jadi gabungan seperti bangunan di layaknya kerajaan bawah laut, kemudian ada gabungan unsur-unsur Tiongkoknya, ada gabungan dari corak-corak budaya Nusantaranya juga ada. Jadi sangat megah, sangat bagus, sangat besar. Nah, di situ yang paling ciri khas dari wilayah kompleks istana tersebut adalah adanya motif atau corak dari gambar naga itu sendiri. Ada beberapa titik, beberapa sudut yang memiliki seperti pahatan naga atau gambar-gambar naga bawah laut. Ada hal lain yang menurut saya itu sangat menarik ketika saya lagi berkunjung ke sana. Kalau misalkan saya melihat dari sisi Nusantara, karena saya orang Indonesia, saya orang Nusantara, maka saya masuk ke sana sebagai orang Nusantara. Saya melihat di sana itu banyak sekali beragam budaya Nusantara. Walaupun banyak sekali beragam budaya Nusantara, tapi juga banyak sekali budaya-budaya dari yang lain. Contohnya tadi Tiongkok, ada yang dari wilayah India juga ada. Tapi ketika saya masuk dari sudut pandang orang-orang Tiongkok, seperti yang dikatakan sebagai Laut Cina Selatan, maka saya juga melihat hal yang sama. Di sana banyak sekali budaya, unsur-unsur budaya dari Tiongkok. Tapi bukan cuma Tiongkok, tapi juga dari unsur budaya Nusantara maupun dari India dan beberapa unsur budaya yang lainnya. Berkaitan dengan beberapa sudut pandang tersebut, maka saya coba lihat lebih jauh, ada apa sih sebenarnya, kenapa kok seakan-akan di alamnya kita jadi perebutan, tapi di sini kok seakan-akan baik-baik aja, dan di sana sangat heterogen, sangat majemuk wilayahnya. Ternyata ada satu fakta menarik yang saya lihat ketika ke sana, yaitu di mana sang raja tersebut, sang raja yang masyhur tersebut memiliki beberapa macam, bisa dibilang sebagai beberapa pakaian lah yang mencirikan karakternya. Jadi misalkan di satu waktu beliau kedatangan tamu dari wilayah Tiongkok, maka beliau bisa menggunakan pakaian yang coraknya corak budaya Tiongkok. Maka ketika orang kedatangan ke sana, terlebih saya ketika melihat ke sana, oh ternyata rajanya adalah dari negeri Tiongkok. Itu pertama. Yang kedua, ketika sang raja misalnya memiliki kedatangan tamu dari wilayah Nusantara, maka sang raja di sana punya pakaian atau mengenakan pakaian yang berasal dari budaya Nusantara. Ketika saya ngelihat, berarti raja ini dari wilayah Nusantara. Bahkan ada yang paling menarik. Ada dalam beberapa waktu saya lihat raja tersebut, raja di sana memiliki atau menggunakan pakaian
seperti pakaian pewayangan pada zaman-zaman dulu, pada zaman pewayangan yang punya mahkota emas, terus punya aksesoris di tangan, gelang emas dan sebagainya, baju-bajunya yang dari sutra tapi punya sulam-sulam sulam benang warna emas dan perak dan sebagainya lah, yang sangat megah dan bagus sekali. Jadi dari semua hal itu saya menyimpulkan ketika di sana bahwa oke, wilayah ini sangat majemuk dan bukan cuman punya satu unsur budaya, bukan cuman punya satu negara aja, tapi di sini sangat beragam. Ibaratnya kota tersebut di Laut Natuna, di bawah Laut Natuna, seperti kota pada umumnya di wilayah alam kita, alam manusia, yang mana kota tersebut menjadi kota masuk atau kota besar yang terdapat berbagai macam unsur budaya yang berada di sana. Nah, ada hal-hal lain ketika saya jalan-jalan di wilayah sana, bahwa banyak sekali para pendatang datang itu dari berbagai macam penjuru ya, dari Samudra Pasifik, dari wilayah lautnya Indonesia, lautnya Nusantara, maupun dari wilayah-wilayah yang lain. Jadi seakan-akan wilayah kota tersebut, kota di bawah Laut Natuna tersebut, seperti gerbang masuk menuju ke wilayah Nusantara. Karena kalau misalkan kita lihat dari peta, maka Natuna ini menjadi salah satu titik paling strategis dari wilayah maritim. Nah, di alam mereka, di alam sana yang saya lihat juga seperti itu. Misalkan ada beberapa tamu dari wilayah Samudra Pasifik misalkan memasuki wilayah Nusantara melalui jalur laut, maka salah satu checkpointnya, salah satu pintu gerbang masuknya itu melalui wilayah kota tersebut, kota di bawah Laut Natuna tersebut. Begitu pula dengan beberapa tokoh-tokoh atau orang-orang yang berasal dari wilayah daratan di alam kita. Tapi yang saya lihat hanya beberapa orang dengan spiritual tinggi-tinggi yang bisa masuk ke wilayah kota di sana. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya gambarkan secara umum, karena ada hal-hal yang perlu kita batasin untuk menceritakan wilayah tersebut, wilayah kota dari kerajaan naga tersebut. Nah, ngomong-ngomong tentang naga, ada beberapa pengetahuan yang pernah saya baca, yang pernah saya dengar, bahwa dalam beberapa budaya, baik itu di budaya Nusantara, khususnya di Jawa, maupun di budaya Tiongkok yang seperti Feng Shui atau Shio dan sebagainya, jadi kaitan naga dengan budaya, dengan suatu budaya itu sangat erat kaitannya. Misalkan dalam budaya Jawa ada namanya ilmu primbon. Dalam ilmu primbon yang pernah saya tahu ya, yang pernah saya dengar, bahwa misalkan itu ada hitung-hitungannya lah. Intinya ada hitung-hitungan mengenai tentang pernikahan, tentang bercocok tanam, tentang pelayaran. Misalkan tentang pelayaran. Dalam ilmu primbon ada istilah, di bulan ini kamu jangan berlayar ke arah timur karena naga lagi berada di wilayah timur. Nanti kalau kamu berlayar ke arah timur, yang ada kamu dimakan sama naga. Nah, itu istilah-istilah kode dalam ilmu primbon lah yang bisa saya sampaikan, tapi secara detailnya mungkin Sobat Time Travel ada yang jauh lebih paham, bisa diceritakan di kolom komentar apa maksudnya. Mungkin secara alam manusia, kenapa naga itu bisa makan orang yang ke wilayah di mana dia lagi berada di situ? Bisa jadi dalam pelayaran, namanya laut, namanya ombak itu kan tinggi. Mungkin pada saat itu lagi ada badai, lagi ada ombak yang sangat tinggi dan sebagainya. Maka ketika kapal atau perahu berlayar ke sana, bisa jadi ikut tenggelam lah, bisa jadi ada masalah di sana. Makanya itu disebutkan sebagai jangan ke sana karena naga lagi di sana, nanti naga makan kamu. Kurang lebih seperti itu. Begitu pula dengan hitung-hitungan dari segi bercocok tanam, dari pernikahan dan lain sebagainya. Maupun dari budaya Tiongkok juga pasti ada hitung-hitungan mengenai unsur naga itu sendiri. Nah, berkaitan dengan naga juga, ada satu cerita unik yang saya pernah nonton. Mungkin Sobat Time Travel pernah nonton juga, dari serial Sun Gokong. Jadi ada di salah satu episode, Sun Gokong itu setelah mendapatkan kitab suci, maka Sun Gokong masuk ke salah satu wilayah kerajaan. Ternyata di sana adalah kerajaan naga selatan ya, kalau nggak salah. Nah, di sana itu Sun Gokong di kerangkeng, ditahan, dikurung di sana oleh naga itu sendiri. Dan mungkin dari legenda tersebut, dari cerita Sun Gokong tersebut, dengan dari apa yang
tadi kita sampaikan mungkin bisa ada kaitannya tentang wilayah tersebut atau bisa enggak. Tapi intinya yang saya lihat di wilayah Natuna, di dalam Laut Natuna, di sana terdapat kota yang sangat luar biasa yang telah Tuhan ciptakan tapi berada di dimensinya, di dimensi lain, bukan di alamnya kita. Kalau misalkan kita pergi ke sana menggunakan kapal selam, bisa jadi kita nggak ketemu apa-apa, kita cuma ketemu laut aja, bawah laut aja. Tapi intinya dari apa yang kita ceritakan, dari apa yang saya ceritakan, di sana itu adalah kota dari kerajaan naga yang berada di bawah Laut Natuna dan berada di dimensi yang lain. Sebenarnya kalau misalkan kita bicara tentang Natuna, tentang Laut Natuna, itu sangat banyak sekali yang bisa kita ceritain, yang bisa saya sampaikan dari sudut pandang time travel. Tapi berhubung waktu yang terbatas, durasi yang terbatas, alangkah baiknya kita sudahi obrolan kali ini, kita sudahi pembahasan kali ini, dan mungkin apabila ada kesempatan di lain waktu, kita akan mengangkat lagi mengenai wilayah Laut Natuna di episode berikutnya. Dan alangkah lebih baiknya juga apabila ada bintang tamu yang bisa menemani kita untuk bercerita tentang wilayah tersebut maupun dengan wilayah-wilayah yang lainnya. Oke, terima kasih banyak Sobat Time Travel yang telah menonton. Jangan lupa di like jika kalian suka episode kali ini. Jangan lupa di share ke orang-orang jika kalian merasa bermanfaat video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih banyak. Tunggu kami di episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.